Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan menciptakan makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuhan juga menciptakan lingkungan alam yang menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan Tuhan karena diberikan akal dan kebijaksanaan. Menurutmu, bagaimana sebaiknya manusia menggunakan akal dan kebijaksanaannya bagi lingkungan hidup di sekitarnya? Mari kita pelajari lebih lanjut pada bab berikut ini. Selanjutnya, anak-anak bisa buka siklus pembelajaran 1 halaman 4. Nah, mengapa Alung tersenyum sedangkan Ferdi berkernyit dalam mimpinya? Dapatkah kamu melihat perbedaan suasana pada ilustrasi tersebut? Mimpi Alung menceritakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terawat. Tumbuhan tumbuh dengan subur, pepohonan menjulang tinggi dan bunga-bunga bermekaran. Hewan-hewan juga hidup dan berkembang biak dengan baik. Alung tampak senang bermain dengan kelinci peliharaannya. Hal yang berbeda dialami oleh Ferdi yang bermimpi bahwa lingkungan di sekitarnya menjadi gersang. Tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh, pepohonan juga merangas. Tidak ada bunga yang bermekaran. Ferdi tampak cemas menyaksikan kondisi tersebut. Manusia berperan besar dalam menentukan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Manusia harus hidup berdampingan dengan alam agar lingkungan hidup terus terjaga kelestariannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentang alam. Perhatikan 3 gambar bentang alam berikut ini. Nah, bentang alam ini terdiri dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bentang alam akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Setiap bentang alam memiliki karakteristik masing-masing seperti suhu, kelembapan, curah hujan, serta flora dan fauna. Bentang alam sendiri dibagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, untuk wilayah daratan itu yang pertama terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Selanjutnya ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Lalu ada gunung. Gunung adalah bukit yang besar dan tinggi. Ketinggian gunung lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terbagi menjadi 2, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, untuk lebih lengkap, tabel gunung berapi dan gunung berapi yang ada di Indonesia bisa anak-anak lihat di halaman 7. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Lalu ada tanjung dan bukit. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut, disebut tanjung atau semenanjung. Sedangkan bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat di sekitarnya tetapi lebih pendek atau lebih rendah dari gunung. Kemudian lembah. Lembah adalah wilayah daratan rendah dan cekung yang terdapat di kaki gunung atau tepi sungai. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Danau adalah genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Lalu ada selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan 2 pulau yang berdekatan. Kemudian ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Dan laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Lalu yang terakhir samudra. Samudra merupakan laut yang menghubungkan benua-benua. Jadi itu tadi materi tentang macam-macam bentang alam.
Nah, selanjutnya di halaman 9 sampai halaman 10 itu ada teks tentang jenis dan manfaat padi untuk manusia. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu isi teks tersebut. Nah, selanjutnya silakan anak-anak jawab soal di halaman 11 yaitu aktivitas individu nomor 1 sampai 5. Tulis di buku, tulis tematik ya yang warna merah. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak pelajari lagi atau pahami lagi video ini. Jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam bentang alam. Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Umi berikan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.